sebelumnya dalam rapat kerja dengan DPR RI, tepatnya Komisi 6 DPR RI, ini Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir melaporkan bahwa memang 90 perusahaan BUMN di Indonesia ini mengalami dampak, kinerja bisnisnya terdampak akibat pandemi COVID-19. Namun ia meyakini bahwa untuk pembagian dividen kepada negara dari seluruh perusahaan BUMN itu masih sesuai dengan amanat, yakni sebesar 50% yang sebelumnya juga diamanatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan BUMN yang ada di Indonesia ini untuk mengurangi tekanan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Di antaranya dengan cara mengurangi anggaran belanja modal atau capital expenditure atau CAPEX yang sebelumnya telah dilakukan oleh PT PLN Persero, hingga restrukturisasi utang-utang yang ada dan juga peningkatan kinerja inti bisnis dari masing-masing BUMN. Lalu tantangan lainnya ini yang harus dilakukan oleh BUMN, yakni penempatan manpower pada manajemen BUMN untuk menangani tekanan dari pandemi COVID-19 di korporasi-korporasi yang ada di BUMN. Lalu kerja keras para pimpinan termasuk Wakil Menteri BUMN ini menjadi poin penting di tengah kondisi pandemi COVID-19, mengingat untuk Wamen sendiri ini memiliki tugas khusus dan memiliki hubungan langsung dengan masyarakat baik dari sektor energi, pangan, pupuk, dan sektor lainnya. Dan dalam hal ini memang optimisme dari Erick Thohir ini memang pemerintah sebelumnya tidak memaksa bagi perusahaan BUMN untuk menyetorkan dividen seperti tahun lalu karena adanya pandemi COVID-19. Namun memang diperkirakan untuk penerimaan atau setoran dividen BUMN ke negara ini bisa hanya sebesar 26,1 triliun pada tahun ini menurut laporan buku pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Namun kontribusi ini berbeda dengan persentase yang akan diberikan, yakni bisa mencapai 50%. Sementara itu di tahun lalu, tahun 2020 berdasarkan laporan buku tahun 2019 BUMN, ini negara menerima setoran dividen senilai 50,63 triliun rupiah atau meningkat 12,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana memang ada 10 BUMN sebagai penyumbang terbesar dividen dan yang tertinggi yakni adalah PT Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI, di mana ini menyumbang dividen sebesar 9,25 triliun rupiah di tahun 2020 dan dengan dividen payout ratio sebesar 60%. Selanjutnya dilanjutkan oleh PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom. Ini yang selama bertahun-tahun memuncaki BUMN sebagai penyetor dividen tertinggi, namun dilewati oleh BRI pada tahun 2020. Ini menyetorkan dividen senilai ini maksud kami untuk Telkom sendiri menyetorkan dividen senilai 8,45 triliun rupiah. Namun memang untuk setoran untuk dividen payout ratio melebihi dari Bank BRI, yakni untuk Telkom sebesar 81,7%. Dan selanjutnya untuk penyetor dividen terbesar ada PT Pertamina Persero senilai 7,95 triliun rupiah di tahun 2020, PT Bank Mandiri Persero 6,75 triliun rupiah, lalu PT PLN senilai 4 triliun rupiah. Dan terkait dengan optimisme dari Menteri BUMN Erick Thohir terkait dengan dividen yang akan diberikan oleh BUMN pada tahun ini, berikut merupakan keterangannya pada saat menggelar rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI. Walaupun saya sudah sampaikan di awal 2020 pada saat itu kita cukup optimis, tapi karena COVID waktu itu, nah insya Allah juga dividen yang akan diberikan BUMN di tahun ini insya Allah bisa tercapai sesuai dengan target yang diingini oleh Menteri Keuangan, di mana sebenarnya kalau kita lihat 90% BUMN terdampak, tetapi dividennya insya Allah masih bisa 50% daripada dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ini kan sesuatu hal yang terima kasih atas pendampingan dari Komisi